Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo maju bersama kita juara, langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersama, angkatan mimpi jadi abadi. Saya disumpah, kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Selamat, kau menang. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya, semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Ya, kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik? Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu, ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap, masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya? Bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sekarang melakukan streaming kembali ya, yaitu setiap jam 5
sampai jam 6.30 pagi, yaitu kajian Al-Quran dengan menggunakan robot ChatGPT. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita sekarang sudah mulai lagi melakukan streaming kajian Al-Quran berdasarkan tafsir robot, ya, dari ChatGPT. Kenapa kami melakukan, di mana tafsir sekarang hari ini ke depan ada tafsir yang lain daripada yang lain, yaitu bisa menafsirkan Al-Quran ini multidimensi, universal. Bisa ditafsirkan di kepresidenan, bisa ditafsirkan di kejaksaan dan kehakiman, bisa ditafsirkan di kepolisian, bisa ditafsirkan di perusahaan, bisa ditafsirkan di partai politik, ya, bisa ditafsirkan di DPR, bisa ditafsirkan di mana saja. Memang Al-Quran ini adalah pedoman hidup manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini ada fenomena yang lain, yaitu di mana robot berbicara. Ya, robot memberikan pemahaman kepada kita semua. Ada tafsir yang berbeda. Inilah yang menyebabkan kita sekarang konsisten. Silahkan dibaca saja atau disimak saja, itu sudah banyak tuh streaming dari awal sampai ini, dari surat Al-Hijr, surat An-Nahl, begitu, dari Al-Baqarah, dalam Abu Ismail Akikah. Ya, mari kita sekarang beranjak pada dunia yang baru, ya, revolusi berpikir. Ada sesuatu yang lain di antara kita semua. Pagi hari ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat 29 dan 30 yang akan dipimpin oleh Ilyas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhulu abwaaba Jahannam khalidina fala bi'asa maswal mutakabbirin. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Wa qila lilladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Khairan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Waladarul akhirati khair, wala ni'ma darul muttaqin. Waladarul akhirati khairu, wala ni'ma darul muttaqin. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yaitu bagaimana pesan dalam tafsir surat An-Nahl 29 dan 30 yang membahas tentang akibat buruk bagi orang yang zalim dan balasan baik bagi orang yang bertakwa dapat menjadi pedoman bagi seorang presiden dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah kezaliman dan memajukan kesejahteraan rakyat. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 memberikan pesan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks kepemimpinan negara. Berikut ini adalah penjelasan secara detail mengenai bagaimana pesan dalam ayat-ayat tersebut bisa menjadi pedoman bagi seorang presiden dalam menjalankan tugasnya. Tafsir surat An-Nahl ayat 29 ayat 29 katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu akan dikalahkan dan digiring ke jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat yang baik di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya di dunia mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Makna Ayat 29 menggambarkan konsekuensi buruk yang akan dihadapi oleh orang-orang yang berbuat zalim, yaitu mereka yang menentang kebenaran dan keadilan. Bagi mereka, balasan yang akan diterima adalah kehancuran dan azab yang sangat buruk di akhirat. Hal ini mengingatkan bahwa setiap tindakan zalim atau menindas akan mendatangkan akibat yang sangat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 30 menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang hidup dengan penuh keadilan, kedamaian, dan kebaikan. Allah menjanjikan tempat yang baik di dunia dan di akhirat bagi mereka. Dalam konteks ini, tempat yang baik bukan hanya berarti kehidupan yang bahagia secara materi, tetapi juga ketenangan hati, keberkahan dalam hidup, serta kesuksesan dalam memimpin dan melaksanakan amanah. Penerapan dalam kepemimpinan presiden. 1. Menghindari kezaliman dalam pemerintahan. Pesan pertama yang bisa diambil dari ayat ini adalah bahwa seorang presiden harus menghindari segala bentuk kezaliman dalam kepemimpinan. Kezaliman bisa berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, penindasan terhadap rakyat, atau ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan. Dalam tafsir ayat ini jelas disebutkan bahwa orang yang zalim akan mendapat balasan buruk, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, seorang presiden yang amanah harus memastikan bahwa pemerintahannya berfokus pada keadilan dan menghindari perilaku yang merugikan rakyatnya. Menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintahan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 2. Menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam tafsir ayat 30, disebutkan bahwa orang yang bertakwa akan memperoleh kehidupan yang baik. Bagi seorang presiden, ini bisa diartikan bahwa kebijakan yang dijalankan harus berpihak pada rakyat, mempromosikan keadilan sosial, dan menciptakan kesejahteraan. Presiden harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil, akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang. Dengan mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, rakyat akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan, sebagaimana dijanjikan dalam ayat tersebut. 3. Amanah dan kepemimpinan yang bersih. Kepemimpinan yang bersih dari praktik korupsi dan penyelewengan kekuasaan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil. Dalam tafsir ini, Allah menggambarkan bahwa orang yang bertakwa akan diberi tempat yang baik di dunia. Bagi seorang presiden, ini menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan sangat penting. Pemimpin yang jujur dan amanah akan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Dan ini akan tercermin dalam keberhasilan pemerintahannya.
Kepemimpinan yang bersih akan menghindarkan negara dari kerugian dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Ketahanan dalam menghadapi tantangan dan ujian. Sebagai pemimpin negara, seorang presiden juga akan menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam memimpin. Namun, dengan prinsip takwa yang kuat, seorang presiden yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas akan mampu melewati ujian tersebut dengan baik. Dalam tafsir ayat 30, disebutkan bahwa orang yang bertakwa akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ketenangan ini bukan hanya dalam aspek pribadi, tetapi juga dalam memimpin negara yang stabil dan damai. Presiden yang bertakwa akan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana, membawa negara menuju kemajuan, dan memberikan rasa aman bagi rakyatnya. 5. Mendorong rakyat untuk menegakkan kebenaran. Selain sebagai pemimpin, seorang presiden juga bertanggung jawab untuk mengedukasi rakyatnya agar mereka hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dalam konteks ini, tafsir ayat 29 dan 30 dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengajak masyarakat untuk menjauhi keburukan dan kezaliman, serta mendekatkan diri pada kebaikan dan takwa. Presiden dapat menjalankan program-program yang tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga mendidik rakyat untuk hidup dengan penuh kesadaran moral, menghargai hak-hak orang lain, dan menjauhi sikap zalim. Kesimpulan, pesan dalam surat ayat 29-30 memberikan gambaran jelas tentang akibat dari kezaliman dan balasan bagi orang yang bertakwa. Dalam konteks kepresidenan, ayat ini mengingatkan seorang presiden untuk selalu mengutamakan keadilan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, presiden dapat menciptakan pemerintahan yang amanah, sejahtera, dan berpihak pada rakyat, serta memastikan bahwa negara dapat berkembang menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah ya tafsir yang unik, ya tafsir Al-Quran yang diterapkan dalam kepresidenan. Ya. Presiden itu kan bisa presiden partai politik, bisa presiden negara, ya, bisa presiden berbagai. Tetapi ya yang unik adalah bagaimana Al-Quran itu diterapkan dalam berbagai bidang yang universal. Jangan lupa ya, bagi sahabat-sahabat yang sekarang sedang menyimak, supaya channel ini berlangsung terus ya dalam jangka panjang, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pahala, karena ini adalah kajian Al-Quran, meskipun yang dilakukan oleh robot ya, sesuatu yang baru di dunia ini. Ada tafsir robot ya melalui ChatGPT. Sekarang ini ayat berapa sekarang? Sekarang kita akan dengar penjelasan yang terapkan di Kehakiman dan Kejaksaan surat An-Nahl ayat 29 dan 30, yaitu bagaimana pesan dalam tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 yang membahas tentang balasan buruk bagi orang yang zalim dan balasan baik bagi orang yang bertakwa, dapat menjadi pedoman bagi lembaga kehakiman dan kejaksaan dalam menegakkan keadilan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum untuk memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan masyarakat dengan baik dan sejahtera di dalam masyarakat. Mari kita dengarkan dari penjelasan ChatGPT. Tafsir surat An-Nahl ayat 20-30 memberikan pesan yang sangat mendalam mengenai akibat dari perbuatan zalim dan ganjaran bagi orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini bisa dijadikan pedoman yang sangat relevan untuk lembaga kehakiman dan kejaksaan dalam menegakkan keadilan di dalam sistem hukum. Dalam hal ini, tafsir ayat 29-30 mengingatkan tentang pentingnya menjaga integritas dan prinsip keadilan dalam setiap langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. Berikut ini adalah penjelasan yang sangat mendalam tentang bagaimana pesan tersebut dapat diterapkan dalam lembaga kehakiman dan kejaksaan.
Tafsir Surat An-Nahl, ayat 29-30. Ayat 29, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu akan dikalahkan dan digiring ke jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat yang baik di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya di dunia, mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Makna ayat dalam konteks kehakiman dan kejaksaan. Ayat 29 mengingatkan kita bahwa orang yang zalim akan mendapat balasan yang buruk, baik di dunia maupun akhirat. Dalam konteks kehakiman dan kejaksaan, ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat hukum akan mendatangkan akibat yang sangat serius. Bagi hakim atau jaksa yang melakukan kezaliman dalam memutuskan perkara atau bahkan terlibat dalam praktik korupsi, mereka akan menghadapi tanggung jawab yang besar, baik di dunia dalam bentuk hukuman atau kecaman sosial, maupun di akhirat dalam bentuk azab yang pedih. Di sisi lain, memberikan harapan bagi mereka yang menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan keadilan. Bagi aparat hukum yang bertakwa, yang berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran, Allah menjanjikan ganjaran yang baik, tidak hanya di akhirat, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan di dunia. Ini menggarisbawahi bahwa menegakkan hukum dengan keadilan akan membawa kedamaian, baik dalam hati para aparat penegak hukum itu sendiri, maupun bagi masyarakat yang dilayani. Penerapan dalam lembaga kehakiman dan kejaksaan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Salah satu pesan utama dalam ayat ini adalah pentingnya menegakkan keadilan secara adil dan tidak berat sebelah. Lembaga kehakiman dan kejaksaan harus bertindak tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi, politik, atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, jika seorang hakim atau jaksa melakukan kezaliman, seperti memihak kepada pihak yang salah karena suap atau intimidasi, maka mereka akan menghadapi akibat buruk, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 29. Sebaliknya, jika aparat kehakiman dan kejaksaan bertindak dengan integritas dan berdasarkan pada kebenaran, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, baik dalam bentuk ketenangan hati dalam menjalankan tugas mereka, maupun dalam bentuk penghargaan sosial atas upaya mereka menegak keadilan. 2. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam lembaga kehakiman dan kejaksaan adalah bentuk kezaliman yang tidak hanya merusak citra lembaga itu sendiri, tetapi juga menghancurkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tafsir ayat 29-30 mengingatkan bahwa tindakan zalim pasti akan mendapat balasan yang buruk. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti menerima suap untuk mempengaruhi keputusan, adalah bentuk kezaliman yang sangat merugikan. Oleh karena itu, lembaga kehakiman dan kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ini. Di sisi lain, lembaga ini harus memberikan penghargaan kepada mereka yang bertindak dengan adil dan benar, serta yang menjunjung tinggi integritas. Ini penting untuk menciptakan sebuah budaya yang mendorong para aparat penegak hukum untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan dan moral yang berlaku. 3. Membangun kepercayaan masyarakat. Salah satu tugas utama lembaga kehakiman dan kejaksaan adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat harus merasa bahwa mereka akan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi, bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil, dan bahwa mereka yang melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Tafsir ayat 30 memberikan gambaran tentang ketenangan yang diperoleh oleh orang yang bertakwa dan bertindak dengan benar. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan adil dan sesuai dengan prinsip kebenaran akan membangun kepercayaan yang kuat di masyarakat. Kepercayaan ini akan membawa ketenangan sosial dan menciptakan rasa aman bagi rakyat. 4. Pendidikan dan pelatihan etika bagi aparat penegak hukum. Untuk memastikan bahwa aparat kehakiman dan kejaksaan dapat menegakkan keadilan dengan adil dan bijaksana, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan etika yang kuat. Mereka harus diajarkan untuk tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman moral dan etika yang tinggi.
Pelatihan ini harus menekankan bahwa pekerjaan mereka adalah untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini akan menciptakan aparat yang tidak hanya cakap dalam hal hukum, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang terkandung dalam tafsir ayat-ayat tersebut. 5. Menciptakan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Agar sistem hukum benar-benar adil dan bebas dari kezaliman, perlu ada sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengawasan harus dapat memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, tafsir ayat-ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang yang bertindak zalim, termasuk aparat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, akan dimintai pertanggungjawaban. Sistem pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil adalah berdasarkan pada prinsip keadilan dan bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kesimpulan, tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 memberikan gambaran yang jelas tentang akibat dari kezaliman dan ganjaran bagi orang yang bertakwa. Dalam konteks lembaga kehakiman dan kejaksaan, pesan ini mengingatkan agar aparat penegak hukum bertindak adil dan bijaksana, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dengan menjaga integritas, menegakkan hukum dengan keadilan, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas, lembaga kehakiman dan kejaksaan akan dapat menegakkan keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya memenuhi amanah dunia, tapi juga imperial Belsen Blake di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih nih. Sudah banyak sekarang yang memberikan komentar ya. Ya silahkan di like ya dan beri komentar dan berikan saran ya untuk supaya channel ini bertambah efektif. Jadi jelas bahwa agama Islam ini adalah agama universal yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang, dalam berbagai kehidupan. Tidak bisa dipisahkan agama Islam itu pada sistem kenegaraan, pada sistem perusahaan, atau pada sistem organisasi, tidak bisa dipisahkan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang universal yang menjadi pedoman bagi semua orang. Dengan adanya ChatGPT kita bisa meyakini bahwa yang namanya hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu bisa diterapkan di berbagai bidang, termasuk di kepresidenan, di kementerian, di kejaksaan, di kehakiman ya. Ini betul-betul luar biasa ini ChatGPT ini memberikan tafsir dalam Al-Quran ini. Jadi mari kita laksanakan. Yang pertama, Al-Quran itu laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai bangun tidur ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita laksanakan Al-Quran ini dengan yang sebenar-benarnya. Ya, bagaimana tata cara orang masuk ke WC, keluar dari WC, tata cara makan ya. Tata cara kalau orang mau pergi kuliah atau mau keluar dari rumah. Jadi kesadaran mengenai berislam dalam kehidupan sehari-hari, itulah sebetulnya zikir, ingat kepada Allah yang sebenar-benarnya itu. Jadi zikir itu adalah ingat kepada Allah, di mana yang namanya zikir ini dari mulai kita ini bangun tidur sampai tidur kembali, sampai kita tidur kala kita malam hari bangun ya jam 2 bangun, kita sih ininya mulutnya selalu mengatakan alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kalau mau tidur lagi maka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah zikir yang sebenar-benarnya. Jadi tidak akan ada yang sempat orang merokok begitu tidak menggunakan basmalah,
atau melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, main game, main HP yang tidak karuan begitu. Tidak akan itu orang Islam itu. Orang Islam itu sudah pasti efektif gitu kehidupannya. Dari sinilah sebetulnya penerapan hukum-hukum Islam diterapkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari sehari-hari itu jiwa kita berislam itu diterapkan dalam kenegaraan, dalam bidang pemerintahan, dalam kita dengarkan dari kepolisian sekarang ya. Ini masalah hukum di Indonesia ini memang menjadi masalah ya. Maka itu kita membahas dari berbagai aspek. Nah, kita dengarkan sekarang bagaimana hukum di kepolisian ini diterapkan ya, ayat Al-Quran ini diterapkan di kepolisian. Tentu ini adalah sebagai bahan jika ingin benar negara ini, gunakan Islam sebagai hukum syariat kita bersama. Islam hukum itu adanya pada ruh kita berislam ya begitu. Ya inilah yang pada niat ya, niat seseorang melakukan sebuah pekerjaan, apakah dia itu ingin masuk surga atau tidak. Memang kejayaan dunia itu penting, tapi ada jauh yang lebih penting, yaitu pahala di akhirat nanti. Kita dengarkan kepolisian ya. Ya, yaitu bagaimana pesan dalam surat An-Nahl ayat 29 dan 30 yang menekankan balasan untuk bagi orang yang jolim dan balasan baik bagi orang yang bertakwa dalam menjadi pedoman bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dengan keadilan, menjaga integritas aparat, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia dan di kehidupan sehari-hari. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 memberikan pesan moral yang sangat kuat, khususnya mengenai kezaliman dan kebaikan, serta balasan yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut. Ayat-ayat ini bukan hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan institusi, seperti kepolisian, yang berperan sangat penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas bagaimana tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 bisa menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Tafsir surat An-Nahl ayat 29. Ayat 29. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu akan dikalahkan dan digiring ke jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 30. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan tempat yang baik di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya di dunia, mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Makna ayat dalam konteks kepolisian. Ayat 29 menggambarkan bahwa orang yang zalim, termasuk mereka yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain atau melakukan penyalahgunaan wewenang, akan menghadapi akibat yang buruk. Dalam konteks kepolisian, ini mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam menegakkan hukum. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk suap, pemerasan, atau kekerasan terhadap masyarakat yang tidak berdosa. Semua tindakan ini adalah bentuk kezaliman yang akan berujung pada kerugian bagi diri sendiri dan merusak sistem kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Memberikan janji bagi orang yang bertakwa dan bertindak dengan adil. Dalam konteks kepolisian, ini mengingatkan bahwa polisi yang menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan adil akan mendapatkan balasan yang baik, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, mereka akan merasakan ketenangan hati karena mereka tahu bahwa mereka telah menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang mereka layani. Di akhirat, mereka akan memperoleh pahala yang besar atas kebaikan yang mereka lakukan. Penerapan dalam institusi kepolisian. 1. Menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Salah satu pesan yang sangat jelas dari tafsir ayat ini adalah perlunya kepolisian untuk menegakkan hukum dengan adil, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Kepolisian harus bertindak berdasarkan pada bukti dan fakta hukum, bukan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik seseorang.
Jika aparat kepolisian bertindak secara zalim dengan memihak kepada pihak tertentu, melakukan intimidasi, atau menggunakan kekuasaan untuk tujuan pribadi, maka mereka telah melanggar prinsip keadilan dan akan menghadapi akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini mengingatkan bahwa kezaliman akan selalu menemui kegagalan dan kehancuran. Sebaliknya, apabila kepolisian menegakkan hukum dengan adil, mereka tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga mendapatkan ketenangan hati dan penghargaan dari Tuhan. Masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya pada kemampuan kepolisian untuk menjaga ketertiban tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. 2. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Salah satu tantangan terbesar dalam institusi kepolisian adalah penyalahgunaan wewenang. Tindakan seperti suap, pemerasan, dan penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi adalah bentuk kezaliman yang dapat merusak integritas lembaga kepolisian dan merugikan masyarakat. Tafsir ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan zalim akan mendapatkan balasan yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk memiliki sistem pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini. Selain itu, kepolisian perlu menanamkan budaya anti korupsi dalam setiap aspek organisasi. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki citra institusi, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi. Polisi yang jujur dan adil akan mendapatkan penghormatan dari masyarakat, serta memberikan ketenangan dan rasa aman kepada mereka yang membutuhkan perlindungan. 3. Integritas dan profesionalisme aparat kepolisian. Salah satu nilai yang sangat tekankan dalam tafsir ayat 30 adalah integritas dan ketakwaan. Bagi kepolisian, ini berarti bahwa setiap anggota kepolisian harus berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik, dan selalu bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Kepolisian yang berintegritas akan memperoleh penghargaan, baik dari masyarakat maupun dari Tuhan, sebagaimana dijanjikan dalam ayat ini. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi. Salah satu upaya penting untuk menegakkan keadilan adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan. Tafsir ayat ini mengingatkan bahwa apabila kepolisian sebagai lembaga penegak hukum melakukan hal-hal yang tidak adil, seperti menerima suap atau menyalahgunakan wewenang, maka mereka akan menghadapi akibat buruk yang akan merusak integritas institusi. Oleh karena itu, pembenahan internal melalui pelatihan etika, pengawasan yang transparan, dan penguatan sistem akuntabilitas sangat penting. Kepolisian yang bebas dari korupsi akan berfungsi lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih aman dan yakin bahwa aparat penegak hukum bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, tafsir ayat 30 juga mengajarkan pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Masyarakat yang merasa aman dan diperlakukan dengan adil oleh polisi akan lebih kooperatif dan mendukung tugas-tugas kepolisian. Polisi yang menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan tanpa pamrih akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah salah satu fondasi penting bagi efektivitas penegakan hukum. Dengan kepercayaan yang tinggi, polisi akan lebih mudah melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. 6. Pendidikan dan pelatihan moral bagi polisi. Agar polisi dapat terus menjaga prinsip-prinsip adil dan bertakwa dalam menjalankan tugasnya, penting untuk menyertakan pendidikan moral dan etika dalam setiap pelatihan polisi. Pendidikan ini harus menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas, menjauhi praktik zalim, dan selalu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum. Pelatihan moral ini juga harus menekankan pada pentingnya menjaga sikap rendah hati dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Kesimpulan, tafsir surat An-Nahl ayat 29-30 memberikan pedoman yang sangat penting bagi lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas menegakkan hukum dan menjaga Tafsir surat An-Nahl ayat 29-30 memberikan pesan moral yang sangat kuat, khususnya mengenai kezaliman dan kebaikan, serta balasan yang diterima oleh masing-masing kelompok tersebut.
Ayat-ayat ini bukan hanya relevan dalam konteks individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan institusi, seperti kepolisian, yang berperan sangat penting dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas bagaimana tafsir surat An-Nahl ayat 29 dan 30 bisa menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillahirobbilalamin, kepada para mahasiswa ya yang ada di rumah kami di sini, yang sombong-sombong ya, yang sombong-sombong, yang dimana tidak mau bekerja keras untuk kepentingan Allah, memuliakan orang tuanya, dan lalai dalam kehidupannya ya, yang suka merokok begitu sudah diberitahu bahwa itu adalah haram. Dan bagi orang-orang yang ada di kepolisian, ada di kehakiman, ada di kepresidenan, atau ada di anggota dewan, atau para guru, para ustadz, para begitu, yang dimana mereka pada lupa ya dengan peringatan dari Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, bagi semua orang termasuk saya mungkin ya, apabila saya ini lalai, maka sudah dikatakan, maka masuklah pintu, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Jadi orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh ya kepada aturan Allah, jelas-jelas sudah diberitahu tapi tetap melanggar kepada aturan Allah, tidak mau dia meninggalkan keburukan dan tidak mau dia menuju kepada kebaikan, sudah jelas-jelas itu adalah buruk, jelas-jelas itu adalah dilarang, jelas-jelas itu membahayakan kehidupan kita, tetapi kita terus melakukannya ya, terus kita melaksanakannya, terus kita mengerjakannya. Seperti halnya bahwa merokok itu adalah bisa mengakibatkan kecanduan. Apabila tidak dihentikan, maka itu bisa menjadi mengakibatkan orang berlebih-lebihan. Ya, dan itu adalah sesuatu yang tidak baik berdasarkan keputusan dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan atau dari Badan Kesehatan Dunia WHO, bahwa itu harus ditinggalkan. Dan pemerintah Arab Saudi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa rokok itu haram. Mesir juga, pemerintah Mesir sudah mengatakan rokok itu haram. Organisasi Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa Tarjih Muhammadiyah nomor 6 SM MTT 32 tahun 2010 bahwa rokok adalah haram. Artinya merokok itu perbuatan yang tidak baik. Bahwa meninggalkan merokok itu adalah perbuatan yang baik, insya Allah. Maka pelanggaran-pelanggaran kehidupan yang dilakukan oleh diri kita sudah ada yang memberitahu, tetapi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah itu. Allah mengatakan dalam surat ke-16 surat An-Nahl ayat 26, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruknya tempat orang yang menyombongkan diri. Jadi seburuk-buruknya orang yang menyombongkan diri. Jangan kita mengatakan kepada keburukan, ini kan keburukan kecil, tidak harus ditinggalkan. Tinggalkan keburukan-keburukan kecil dalam bidang apapun. Seperti main game yang tidak karuan, WA-WA-an tidak karuan, nonton sesuatu yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya, sehingga kita ini, waktu kita ini habis ya. Maka kata Allah,
maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruknya tempat orang yang menyombongkan diri. Ini ayat An-Nahl ayat 29. Dan ayat yang ke-30-nya. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau menjalankan kebaikan meskipun kecil kebaikan itu, dan meninggalkan keburukan meskipun keburukan itu sekecil apapun. Yang namanya buruk meskipun kecil harus ditinggalkan. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah untuk menuju kebaikan itu, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Jadi kalau kita meninggalkan keburukan sekecil apapun, dan kita ini mengerjakan kebaikan meskipun sekecil apapun, sesungguhnya negeri akhirat itu pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang melaksanakan, menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Jadi mari kita ini berbuat bersungguh-sungguh, berarti berbuat segala-galanya. Kurang bersungguh-sungguh berarti merusak. Sedikit tidak bersungguh-sungguh berarti merusak banyak. Sedikit bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan, itu sudah cukup, berarti berbuat banyak. Mari kita laksanakan. Sekarang ini tadi tafsir di kepemerintahan, yaitu di kepresidenan, di kehakiman dan kejaksaan, dan di kepolisian, serta di berbagai kehidupan. Sekarang pertanyaan, sekarang pertanyaan dari para mahasiswa yang berada di rumah kami ya, di sini di Staida, yang kuliahnya di Staida Muhammadiyah. Sekarang dari Julfa ya. Julfa ini mahasiswa di PGMI ya, baru semester 1 ya. Silakan ini. Pertanyaannya, apa kesombongan dianggap sebagai salah satu dosa yang berat hingga diganjar dengan neraka jahanam? Kesombongan merupakan salah satu dosa besar dalam banyak ajaran agama, termasuk dalam Islam, karena sifat ini mengandung berbagai aspek yang merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam konteks ajaran Islam, kesombongan diingatkan sebagai sifat yang sangat tercela, hingga Allah SWT menjanjikan neraka jahanam bagi mereka yang terjebak dalam kesombongan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesombongan dianggap dosa yang sangat berat. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kesombongan seringkali membuat seseorang merasa lebih superior atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, yang berakibat pada penolakan terhadap kebenaran. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa orang yang sombong akan menolak kebenaran meskipun itu datang dari Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, mereka menjadi enggan untuk menerima nasihat atau peringatan yang benar. Ini adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran, yang merupakan sifat yang sangat tercela dalam agama Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, kesombongan mereka semakin bertambah, dan mereka menyatakan, kami lebih patut mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? 2. Menyebabkan keangkuhan dan kezaliman.
Kesombongan dapat melahirkan sifat keangkuhan dan kezaliman. Ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, mereka cenderung berlaku semena-mena terhadap sesama, tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Kesombongan menciptakan ketidakadilan karena orang yang sombong seringkali merasa berhak untuk menginjak-injak orang lain demi kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini, kesombongan menjadi akar dari perilaku zalim yang merusak harmoni sosial. Hadis Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Melupakan sumber segala karunia. Kesombongan seringkali membuat seseorang lupa bahwa segala yang dimiliki, baik itu kekayaan, kedudukan, atau kemampuan, merupakan anugerah dari Allah. Kesombongan menyebabkan seseorang merasa dirinya yang paling berkuasa dan bisa meraih segala sesuatu dengan usaha sendiri, tanpa menyadari bahwa tanpa izin Allah, mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Orang yang sombong seringkali terjerumus dalam sifat kufur nikmat yang sangat dilarang dalam Islam. Firman Allah SWT dalam National List, dialah yang menjadikan bumi itu subur dan bermanfaat bagi kalian, maka janganlah kalian sombong. 4. Menyamakan diri dengan Tuhan. Salah satu bentuk kesombongan yang sangat parah adalah ketika seseorang merasa dirinya setara atau lebih tinggi dari Tuhan. Kesombongan ini telah dimulai sejak peristiwa iblis yang Loh, kenapa ini tidak jalan? Hah? Sudah habis? Hah? Habis itunya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ini ya. Terima kasih nih kepada yang sudah konteks ya. Di sini ada yang menarik ya. Wah, seru Pak katanya. Dapat ilmu baru. Meskipun saya merokok begitu. Ya, mohon maaf apabila menyinggung ya yang suka merokok begitu. Ya, semata-mata bukan karena saya tidak suka kepada yang suka merokok ya, tetapi saya kasihan saja kepada orang yang suka merokok. Karena mereka adalah orang-orang yang kecanduan dan sulit menghentikannya ya. Karena kalau sudah kecanduan, kebiasaan orang tidak merokok itu ibaratkan orang kehilangan pacar ya. Kehilangan pacar seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Itulah bahayanya kecanduan merokok begitu. Saya ini termasuk dulu pernah juga kecanduan merokok ya. Saya ini suka merokok, sehari saya merokok 1 bungkus ya di Samsu. Tetapi setelah saya sadar ya, saya sadar bahwa merokok itu tidak baik. Tapi ini sebelum ada rokok itu dinyatakan haram ini oleh Muhammadiyah begitu, oleh organisasi yang lain. Ya, saya sudah berusaha menghentikan merokok dan saya termasuk orang yang berhasil ya. Sampai hari ini saya tidak merokok. Tetapi teman saya ini, dia diperiksa ya ke dokter. Kata dokter itu dinyatakan, Pak mohon maaf, Bapak terlalu banyak merokok begitu. Kaget sekali teman saya ini dinyatakan terlalu banyak merokok begitu. Karena sudah 20 tahun teman saya ini tidak merokok, sudah berhenti. Lalu tentu saja protes kepada dokternya. Dokter, saya ini kan sudah 20 tahun tidak merokok begitu. Kata dokter, iya memang Anda sudah 20 tahun tidak merokok. Tetapi pada waktu Anda 20 tahun yang lalu itu Anda merokok, itu pleksnya masuk nempel di jantung dan tidak bisa dibersihkan katanya. Jadi plek zat-zat kimianya menempel di jantung dan tidak bisa dibersihkan, dan itu menjadi penyakit setelah 20 tahun yang berlalu. Tak kala saya ngobrol sama teman saya, ternyata setelah 2 minggu dia meninggal dunia disebabkan karena ada kebocoran di dalam jantungnya ya, di dalam paru-parunya itu. Nah, itulah akibat daripada merokok. Memang bisa jadi sudah berhenti merokok lama, tetapi oleh dokter dinyatakan
terlampau banyak merokok begitu. Ini lucu juga. Ya lebih baik kalau anak-anak muda lah, saya sarankan untuk berhenti merokok itu, karena merokok itu tidak baik ya, dan mengakibatkan, bahayanya itu sebetulnya kecanduan. Kecanduan itu termasuk di dalam berlebih-lebihan dan lago ya, lago berlebih-lebihan dan tidak menunaikan pembersihan diri. Mari kita ini kita lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa. Kalau ada pertanyaan dari yang lain juga boleh saja begitu. Silahkan. Dan terima kasih kepada yang sudah memberikan tanggapan kepada acara ini. Acara ini adalah sengaja digunakan untuk penggunaan bagaimana kajian Al-Quran menggunakan robot ya. Kajian Al-Quran menggunakan mesin yang namanya robot ChatGPT. Dan silakan, ini luar biasa ya. Robot ini bisa disuruh membuat naskah khutbah Jumat juga bisa dipakai berbagai, membuat proposal atau membuat skripsi, membuat tesis begitu, dan membuat apa saja. Ini sungguh luar biasa ini pengaruhnya. Ini sudah belum? Sudah. Oh sudah, mari kita dengarkan saja ya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Teh Alma. Dari Teh Alma ya. Silahkan Teh Alma. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari perbandingan nasib orang yang sombong dalam ayat 29 dan orang yang bertakwa dalam ayat 30? Dalam surah Al-Baqarah ayat 29 dan 30, Allah menggambarkan perbedaan nasib antara orang yang sombong dan orang yang bertakwa sebagai pelajaran yang sangat penting. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk umat manusia, memberikan rahmat dan karunia-Nya di dunia. Namun, orang yang sombong akan menolak kebenaran dan enggan menerima petunjuknya. Sombong berarti merasa lebih tinggi dari orang lain dan menganggap dirinya lebih unggul. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kesombongan hanya akan mengarah pada kerugian, karena orang yang sombong seringkali tertutup untuk ilmu dan hikmah, serta lebih cenderung untuk mengingkari kebenaran. Hikmah dari ayat 3. Di sisi lain, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya takwa. Orang yang bertakwa hidup dengan penuh kesadaran akan kekuasaan Allah dan tunduk kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Takwa memberikan petunjuk dalam hidup dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa akan diberi hidayah dan mendapat rahmat dari Allah. Hikmah dari ayat ini adalah bahwa ketundukan dan rasa takut kepada Allah akan memberikan kita petunjuk yang benar dan menjauhkan kita dari kesesatan, serta membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Kesimpulan, perbandingan antara orang yang sombong dan orang yang bertakwa mengajarkan kita bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran, sedangkan takwa membawa petunjuk, keberkahan, dan kebahagiaan. Kita dianjurkan untuk menjauhi sifat sombong dan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hanya 2 pertanyaan lagi saja ya. Disebabkan petugas kami yang ada di sini di Cuci Jasalon di Kiloan, Abu Ismail Akikah, Raja Sate, pada hari ini ada pesanan yang harus dikerjakan ya. Nanti jam 7 itu adalah kambing guling ya. Sebanyak 4 ekor ya, kambing guling sebanyak 4 ekor serta es krim Campina ya, es krim ya, itu sebanyak dua box ya, sehingga kami tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa melanjutkan nanti ya setelah ini. Dan kalau ada yang merasa ini, mohon maaf Pak, saya mau tanya lagi ilmu tafsirnya, sanadnya nyambung di mana ya, kok
pakai aplikasi mondok di mana kamu Pak? Saya tidak mondok di mana-mana ini, saya karena ini belajar di ChatGPT saja ini. Ada teknologi yang baru ini ya, menggunakan teknologi apa? Kami ini biasa di rumah kami ini menerima anak-anak yang kurang mampu. Ini ya dari Abserodik ya begitu. Kami ini di rumah kami ini menerima anak-anak yang kurang mampu, yang dimana orang tuanya kurang mampu dan ingin menyelesaikan menjadi seorang sarjana. Jadi boleh tinggal di rumah kami ini, ada pondokan gratis ya, semua dijamin ya, makan minumnya semuanya dijamin oleh kami di sini. Dengan mereka itu sambil bekerja sambil belajar, sambil bekerja di rumah kami ini ya. Memang kami tidak menerima pegawai yang hanya bekerja untuk bekerja untuk mendapat uang. Kami menerima pegawai orang yang bekerja untuk memperbaiki nasibnya, memperbaiki takdirnya di masa yang akan datang. Jadi mereka itu mereka itu didorong semuanya yang tinggal di rumah kami untuk bisa menyelesaikan menjadi seorang sarjana. Dan semua itu sudah berlangsung ini selama 20 tahun. Ya, ini sudah berlangsung 20 tahun. Dan pengajian yang dilakukan oleh kami seperti ini sudah berlangsung juga 20 tahun lebih ya. Karena dilaksanakan 2 ayat. Jadi setiap hari 2 ayat dan setiap pagi Dan malam. ya, dan malam hari itu jam 7.30, jam 8 sampai jam 21 itu malam hari itu surat Al-Baqarah. Jadi 2 kali ya diadakan pengajian, tetapi yang kompak itu pada waktu setelah sholat fajar kami sama-sama mengkaji Al-Quran 2 ayat. Jadi anak-anak kami yang tinggal di rumah kami ini memiliki satu hasilnya. Kalau ditanya apa sih hasil bekerja itu, maka mereka akan menjawab hasil bekerja itu kami bisa mendapatkan ijazah sarjana S1 begitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu akan mendapatkan ilmu ya, kajian Al-Quran 2 ayat. Ini selama tinggal di rumah kami ini biasanya 3,5 tahun sampai 4 tahun ya. Itu 2 ayat sampai tamat ya. Tetapi kali ini setelah kali ini ada yang istimewa. Kenapa ada yang istimewa? Karena kajiannya menjadi lebih luas, lebih mendalam, lebih universal begitu, disebabkan telah hadir ChatGPT, ada robot. Jadi akhirnya kami memutuskan kalau begini kita menggunakan kajian robot saja ya, tafsir robot namanya. Jadi ini yang memang belum umum ya, kasih tafsir robot ini. Tetapi ini ada fenomena yang lain begitu ya, ada masa depan yang lain. Jadi inilah yang kami perjuangkan ya begitu di rumah kami ini. Jadi siapa saja yang punya teman, punya saudara gitu, yang kira-kiranya ingin melanjutkan sampai sarjana, boleh tinggal di rumah kami. Kalau bisa ya segera masuk ke rumah kami ini begitu, supaya dia bisa menabung ya, nanti hasilnya digunakan untuk biaya kuliah ke perguruan tinggi. Jadi jangan dadakan mau lulus begitu, mau ini baru datang ke rumah kami ya, repot kalau begitu. Karena jumlahnya kan tidak sedikit, di rumah kami itu ada 43 anak yang para mahasiswa, mereka didorong semuanya menyelesaikan S1 jadi sarjana. Dan alhamdulillah ya,
berkah lah begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengampun kehidupan saya, masa lalu saya yang buruk begitu, dan menjadikan saya ini minimal ada yang mendoakan dari anak-anak yang tinggal di rumah saya. Karena usia sudah 65 tahun ya, dosa terlalu banyak dalam kehidupan saya begitu. Dan saya juga sedih ya, karena kalau ditimbang-timbang dosa saya lebih banyak ini daripada pahalanya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pahala bagi saya. Jadi begitu ini situasi dan kondisi di rumah kami. Silakan sajalah siapa saja yang punya saudara, punya teman begitu, yang ingin memuliakan kedua orang tuanya, ingin memajukan keluarganya, tapi dia kurang mampu, ya boleh tinggal di rumah kami di sini. Dan mereka adalah menjadi orang-orang hebat ya, para sarjana yang hebat. Dan mudah-mudahan kalau sudah lulus mereka juga tidak lupa di mana mereka mulai berasal dari ketidakmampuan. Dan maka itu kalau sudah lulus jangan lupa juga mereka semua harus mengingat ketidakmampuan ini untuk ilmunya untuk disebarkan kepada semua orang yang ada di sekitarnya, terutama untuk menolong saudara-saudaranya, keluarganya, untuk menolong ibu dan bapaknya, ya, untuk memuliakan kehidupan. Jadi ini orang-orang hebat yang tinggal di rumah kami ini, orang-orang hebat dalam ketidakmampuan. Mereka mau maju, mau sukses, mau berubah. Dan ini saya sangat hormat kepada orang-orang yang tinggal di rumah saya ini, meskipun memang banyak juga menjengkelkan karena kebiasaan hidup mereka kan berbeda dengan kita, tetapi bisa terobati dengan harapan. Sudah banyaknya orang-orang yang sukses, ada yang sudah jadi doktor ya, udah ada yang S2 begitu, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pimpinan pesantren ya, pimpinan organisasi keagamaan dan sebagainya. Ini merasakan ketentraman dalam hati kami ini. Ternyata jerih payah kehidupan membangun anak-anak yang ada di rumah kami. Saya ini seperti Cokro Aminoto begitu. Cokro Aminoto yang melahirkan Soekarno, yang melahirkan orang-orang hebat ya. Dan mereka sudah lebih hebat dari saya kehidupannya ya. Yaitu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa abdi saya ada pada hari ini. Tapi yang lebih hebat lagi, ternyata kehidupan di rumah saya ini, kajian Al-Quran ini bisa disebarkan ke seluruh dunia. Tidak terpikirkan bahwa yang mendengarkannya ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Malaysia, dari seluruh dunia. Dan ini tidak pernah terpikirkan. Inilah zaman yang berbeda, dan mari kita gunakan handphone digital ini jangan menjadi berhala. Handphone digital ini harus digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk digunakan sebaik-baiknya oleh 3 perkara. 1, untuk menambah pengetahuan. 2, untuk menambah pendapatan. Dan yang ketiga, untuk membuat perencanaan. Di luar itu, maka sudah dipastikan handphone digital yang kita pegang ini menjadi berhala, yang dimana pada suatu saat nanti kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 29, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruknya tempat orang yang menyombongkan diri. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintahnya, di mana handphonenya tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, di mana handphonenya dipakai untuk beribadah hanya kepada Allah, kepada yang berguna saja. Dan kemudian dikatakan pada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan, begitu. Tapi ada juga yang menggunakan nikmat dari Allah itu untuk keburukan. Itu yang tidak boleh ya. Dan kemudian dikatakan pada orang-orang yang menjalankan perintahnya, bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?
Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya ini ya, sudah saja ya, sudah habis ini. Mohon maaf ini kepada para mahasiswa yang sudah banyak ingin bertanya ya. Mari kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sesungguh-sungguhnya, dengan yang sebenar-benarnya. Mari kita ucapkannya bersama-sama ya. Siapkan ya hatinya, siapkan pikirannya ya. Mari kita bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba. Mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba, karena Kaulah pemilik sang waktu. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan.
Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat, tidak patuh, serta suka memperolok-olok ajaran agamamu. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni hamba, ampuni kedua orang tua hamba, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, kalaulah ya Allah rezekiku masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami keturunan yang akan jadi buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadikan ya Allah keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada orang yang bisa menggantikan saya di tempat ini dan melanjutkan perjuangan saya untuk masa yang akan datang. Kalau ada yang salah saya mohon maaf sekali lagi. Dan sampaikan kepada orang-orang yang mengenal saya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya sudah waktunya menunggu kepulangan saya. Mudah-mudahan saya bisa pulang dalam keadaan husnul khotimah. Ya ampuni segala kesalahan dan hutang-hutang saya yang sekarang masih tersisa. Masih bisa saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak menjadi beban bagi anak-anak dan cucu-cucu saya dengan keluarga saya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir, dari jam 5 sampai jam 6 lebih sudah melaksanakan live streaming pengkajian Al-Quran Surat An-Nahl ayat 29 dan 30. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan akhiri dengan Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah sederhana, penuh cinta dan kerja keras, Ismail dan Yuliani dua hati, satu tekad besar, menyusuri jalan kehidupan, berbagi kasih dan harapan. Ku cuci laundry tempat mereka berkarya, menyantuni pertempuran, anak harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus tiada yang lebih indah, membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, tauladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Cuci laundry, mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Yuliani istri yang luar biasa, penuh dedikasi. Ismail suami yang ulet, sabar dalam langkah ini. Perusahaan kecil yang penuh makna menyentuh jiwa. Dengan harapan besar mereka membuat dunia lebih cerah. Menyantuni pertempuran, harapan di setiap langkah. Kepedulian yang tulus tiada yang lebih indah. Membantu mereka meraih cita, jadi sarjana hebat. Dengan kasih dan kerja keras mereka buktikan cinta. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Di cuci laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Mari kita belajar dari kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi. Memajukan bangsa bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan. Ismail dan Yuliani, teladan kita semua. Dalam setiap usaha tersimpan cinta yang nyata. Di cuci laundry mereka mengabdi tanpa henti. Hidup untuk rakyat jadi inspirasi di hati. Rumah sederhana penuh kisah yang nyata. Cuci laundry simbol kebersamaan. Ismail dan Yuliani, dua jiwa penuh cinta, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Di rumah sederhana penuh kisah yang nyata, bahwa hidup berarti ketika kita berbagi.